asumsinya kalau sudah pejabat tinggi itu dia sudah punya pengalaman yang sangat banyak mengenai desa, sehingga bisa lebih menghargai desa dalam SKS gitu ya. Jadi bobot konversi itu demikian. Dan setelah itu ya meskipun ini sudah ada semua draftnya formulir pendaftaran, tapi kemudian disepakati. Dan yang paling penting itu bahwa satu kelas itu disusun sebagai misalnya ya, ada yang pendamping sudah senior, ada yang pendamping masih waktunya beda, yang satu sudah 15 tahun mendampingi, yang satu baru 6 tahun. Nah, yang 6 tahun ini misalnya gitu, supaya punya SKS yang sama di satu kelas, supaya satu kelas itu misalnya praktis total akan selesai misalnya 4 semester. Kelas lain mungkin jadinya harus selesai itu harus 4 semester, tapi karena ada yang kurang SKS-nya, maka dia dianggap harus selesai 5 semester. Nah, pendamping yang harus 5 semester itu kemudian dengan kesepakatan Kementerian Desa dan Perguruan Tinggi, nanti ada kelas khusus matrikulasi, sehingga di akhir lulusnya itu tetap sama gitu. Jadi itu hal-hal yang akan didiskusikan, seperti kembali lagi perlu disampaikan satu persatu antara Kementerian Desa dan masing-masing perguruan tinggi. Jadi tidak bisa disamaratakan, dikebiahuyah gitu, karena itu betul-betul sesuai dengan aturan dari Kemendikbud. Ini adalah otonomi dari perguruan tinggi. Dan setelah itu, setelah lolos, nah nanti yang lolos itu juga ada 2. Jadi seperti ketika ada pengalaman pendaftaran pendamping lokal desa itu. Jadi katakanlah penyandang dana memiliki dana 100 untuk yang sekolah gitu. Kemudian dari perguruan tinggi mengatakan bahwa satu kelas itu bisanya itu ya 40 supaya jadi satu kelas. Ternyata yang bisa lolos dari kepala desa, perangkat desa, anggota BPD, BUMDes, kemudian pendamping itu ada sampai 200. Menurut perguruan tinggi tersebut dan Kementerian Desa, ini ada 200 orang yang layak untuk RPL. Penyandang dana kuatnya itu memberikan beasiswa 100 orang. Maka dalam pengumuman itu, pengumuman hasil peserta yang lolos seleksi itu akan disampaikan, yang 200 itu disampaikan kepada penyandang dana. Kalau penyandang dana punya preferensi tertentu, misalnya harus perempuan, atau misalnya harus Indonesia bagian timur, atau harus desa-desa tertentu yang mendapat CSR dari perusahaan, misalnya seperti itu. Nah, itu yang boleh dipilih oleh penyandang dana ya. Misalnya kemudian terpilihlah 100 yang dapat beasiswa, tetap dalam pengumuman diumumkan 200. Akan disampaikan si A ini dapat beasiswa, si B dapat skema beasiswa, tapi ada juga si C, D, E yang dia berhak untuk RPL tapi tanpa beasiswa. Jadi mandiri, sehingga kalau misalnya sudah lulus RPL dan tidak dapat beasiswa tapi berani menggunakan atau bersedia menggunakan dananya sendiri, tetap akan masuk perguruan tinggi tersebut, tetap akan masuk kelas RPL ya, tapi dengan biaya sendiri. Itu juga bisa memungkinkan. Apa manfaatnya? Seperti tadi, manfaat masuk kelas RPL itu kita tetap bekerja, jadi tidak mengganggu pekerjaan kita. Kalaupun kita punya tabungan, itu pun tidak akan seluruh semester, karena sebagian dari pengalaman kita sudah terkonversi menjadi SKS. Jadi kalau kita punya tabungan melalui RPL itu juga lebih bermanfaat bagi diri kita kalaupun mandiri, karena waktu untuk kuliahnya lebih sedikit gitu. Kemudian kalau untuk yang menerima beasiswa itu rancangannya adalah ada kontrak komitmen. Kontrak komitmennya itu sebetulnya sederhana, tetap mengabdi kepada desa. Apakah harus desanya sendiri? Ya tidak harus.
yang penting mengabdi kepada desa, supaya tujuan utamanya sebetulnya sudah terbayang. Bagi yang banyak ikut RPL, paling tidak manajerial dari entah itu BUMDes, BPD, pemerintahan desa atau pendampingan itu pasti semakin bagus, karena itu yang akan menjadi bahan untuk pengisian atau nilai-nilai dari kuliahnya gitu ya. Jadi minimal itu. Tapi kalau kemudian dia sudah menjelang tahun ketiga, periode ketiga kepala desa sudah selesai, kemudian dia membuat inovasi-inovasi untuk desa lain ya. Ini kan ada ini pendamping di Klaten yang tidak hanya untuk desanya, tapi juga desa-desa lain dari kabupaten lain membutuhkan pemikirannya, kemudian ide-idenya, kemudian ikut membantu desa lain. Nah, itu tetap masuk dalam klausul kontrak. Jadi yang penting ada pengabdian atau kegiatan ke desa. Ada yang bertanya, apa benar S3 itu bisa? Ini memang S3 itu sama, tergantung kepada perguruan tingginya. Kalau perguruan tingginya bersedia, dan ini sudah mulai ada para kepala desa S2 yang menyampaikan kalau bisa RPL-nya S3 gitu. Nah, itu perguruan tinggi yang bersedia RPL S3 ya otomatis dapat. Kalau dulu istilahnya research, kalau istilah di tempat kami misalnya di Bogor itu, riset itu bisa partisipatoris. Nah, apa nama riset partisipatoris kalau bukan RPL gitu? Karena itu kan partisipasi yang kita jalankan dari sehari-hari gitu. Makanya di tempat kami boleh itu lulusan doktor dengan kekhasan metodologi partisipatoris misalnya seperti itu. Nah, jadi seperti itu, dan kemudian selama kuliah itu Kementerian Desa akan siap untuk mendampingi. Bahkan oleh Gus Halim disampaikan khusus mahasiswa RPL desa, yang di sini ada 3 pihak, Kementerian Desa, penyandang dana, sama perguruan tinggi, maka seluruh data dan informasi untuk penyusunan skripsi, tesis atau disertasi, kebutuhan datanya itu Kementerian Desa akan membuka seluas-luasnya, sehingga mempercepat untuk itu. Bahkan usulan dari Gus Halim itu, gunakan saja data SDG desa di desa masing-masing, sehingga itu akan sekaligus memberikan kemanfaatan data itu untuk skripsi, tesis, disertasi, sekaligus memperbaiki kualitas data. Dan kalau ada kritik, maka yang untung semua desa. Kalau ada perbaikan kuesioner SDG desa dan itu dipakai semua desa, berarti manfaat dari RPL itu dipakai untuk seluruh desa se-Indonesia. Sampai kepada kalau ada masalah itu Kementerian Desa, jangan lupa itu Gus Halim itu lulusan IKIP spesialis BP ya. Jadi beliau langsung selalu ingat kalau mendapatkan masalah, makanya di nomor 5 ini penerima beasiswa mendapatkan pendampingan sampai tugas akhir pun didampingi, termasuk sudah ada rancangan bahwa kalau diperlukan seluruh mahasiswa itu mendapatkan bimbingan cara menyusun metode, menyusun proposal metode, cara menyusun disertasi, skripsi, tesis gitu. Sehingga lebih cepat untuk lulus. Di tempat kami memang ya contohnya kami sendiri kalau di kampus ya sejak dulu ya di dosen metodologi gitu, dan dosen penulisan ilmiah gitu. Jadi hal-hal itulah yang jadi didampingi sejak pra pendaftaran selama kuliah sampai penyusunan tugas akhir, dan terakhir setelah lulus Kementerian Desa akan menjalankan tracer study, yaitu apakah alumni RPL itu memang bermanfaat bagi desa atau tidak sih, sehingga itu bisa menguatkan dan memperbaiki. Kalau memang nggak bermanfaat bagi desa, berarti harus ada perbaikan tahapan ya program ini seperti itu.